وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kita melanjutkan hadis Arba'in An-Nawawiyah dan kita masuk di hadis yang ke-36. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang memberikan kelonggaran bagi seorang mukmin terhadap problematika dalam kehidupan dunia, niscaya Allah akan melonggarkan orang itu dari semua kesempitan nanti di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarahu Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang terlilit hutang, Allah akan memudahkan bagi dia di dunia dan akhiratnya. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aibnya seorang muslim, niscaya Allah akan menutup aibnya nanti di dunia dan hari kiamat. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa membantu seorang hamba selama hamba membantu saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang menempuh sebuah perjalanan demi tujuan untuk menuntut ilmu agama, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan bagi dia jalan menuju surga. Wa ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah ada sekumpulan orang berkumpul di rumah-rumah Allah Ta'ala, yatluna kitaballah, mereka membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mereka saling mengkaji kandungan isinya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali pasti akan turun kepada mereka ketenangan hati, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah akan menutupi mereka, wa hafathumul malaikah, dan malaikat akan menaungi mereka, wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan menyebutkan nama-nama mereka di hadapan makhluk-makhluk di samping Allah Ta'ala. Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Siapa yang lambat amalnya, maka nasabnya tidak bisa mengejarnya. Rawahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini kalau kita perhatikan di sini, Rasulullah SAW menyebutkan ada tiga poin. Ada tiga poin. Yang pertama, poin pertama itu tentang keutamaan membantu seorang mukmin. Bagaimana kita itu membantu atau kita itu memudahkan urusan seorang mukmin. Kemudian yang kedua, poin yang kedua itu berbicara tentang keutamaan menuntut ilmu agama. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan nasab. Orang berbangga dengan nasab. Berarti nanti ada tiga pembahasan. Yaitu pembahasan pertama berkaitan dengan keutamaan memberikan kemudahan bagi seorang mukmin. Kemudian yang kedua, keutamaan menuntut ilmu agama. Kemudian yang ketiga, nasab itu tidak bermanfaat nanti di hadapan Allah Ta'ala. Poin yang pertama tentang keutamaan membantu orang mukmin. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan ada empat macam keutamaan. Dan kalau kita baca empat macam itu, semuanya berkaitan, yaitu pahala itu berkaitan dengan jenis amal kita.
Oleh itu ada kaidah al jaza min jinsil amal. Pahala itu sesuai dengan kadar amal. Wagama tadi nutudan, atau pepatah mengatakan wagama tadi nutudan. Engkau bermuamalah dengan orang lain dengan sebuah karakter, maka nanti tinggal tunggu ada orang yang bermuamalah dengan karakter itu kepada engkau. Yaitu kamu muamalah sama orang itu dengan cara apa, nanti orang lain itu juga akan seperti itu. Jadi bahwa kebaikan itu buah dari kita itu bermuamalah baik dengan orang. Ketika kita itu muamalah baik sama orang, maka pasti nanti buahnya itu orang itu akan bermuamalah baik juga dengan kita. Jadi di sini intinya ada 4 poin yang disebutkan sama Rasulullah SAW. Yang pertama, Rasulullah mengatakan man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang nafasa, nafasa itu melonggarkan, memudahkan. Kurbah itu sesuatu yang syiddah, yaitu sesuatu yang berat menimpa seseorang. Musibah, ujian. Siapa yang memudahkan, siapa yang berjuang untuk menghilangkan musibah yang menimpa sama seorang mukmin di dunia, maka niscaya Allah akan memudahkan, Allah akan menghilangkan musibah yang akan dia rasakan nanti di hari kiamat. Ya, ini berkaitan dengan pahala tanfis. Tanfis itu yaitu dinamakan dengan tafrijul kurubat, yaitu berusaha untuk menghilangkan musibah, malapetaka yang menimpa sama seorang mukmin. Jadi kalau kita misalkan ini, kita punya saudara seorang mukmin yang sedang ditimpa musibah, dan kita lihat teman kita itu merasa berat dengan musibah itu. Akhirnya kita itu berjuang untuk memikul bareng lah itu. Kita itu berjuang untuk memikul bersama. Kita berusaha untuk mengangkat musibah itu. Kalau kita tidak mampu, minimal kita itu ikut memikulnya, atau minimal kita itu ikut merasakan. Sampai akhirnya apa? Orang mukmin itu nafasa itu sampai dia itu plong dengan kita itu, yaitu alhamdulillah ada orang yang peduli dengan saya itu. Alhamdulillah ada orang yang membantu saya, empati sama saya itu. Nah, di situ itu dinamakan dengan tanfis. Yaitu kayak orang itu nafas, longgar nafasnya itu. Biasanya memang ketika kita ditimpa musibah itu kan kayak sempit nafas kita itu. Berat, kita mau bernafas itu kayak berat sekali. Tapi ketika ada teman yang rangkul kita, ada teman yang bantu kita, ada teman datang menolong kita itu, akhirnya apa? Kita itu kayak plong nafas kita itu. Sehingga apa? Musibah itu bagikan kita itu diikat. Kita itu diikat sehingga kita mau bernafas itu susah payah itu. Sedangkan bantuan teman-teman kita itu bagikan orang yang melepas ikatan itu, sampai akhirnya bisa kayak plong rasanya itu. Nah, jadi siapa yang bisa memudahkan, siapa yang bisa melepas musibah, malapetaka yang menimpa sama seorang mukmin, maka balasannya itu nanti di hari kiamat Allah akan melepas semua ikatan-ikatan musibah yang akan menimpanya nanti di hari kiamat. Sehingga ibaratnya itu kayak balasan itu sesuai dengan kadar amal kita. Kalau kita itu membantu orang mukmin dengan cara itu, ya Pak, yang penting dia itu ditimpa musibah, kita itu ikut membantunya itu, maka nanti pasti kita pun akan ditimpa musibah juga. Apalagi di hari kiamat, lebih berat lagi musibah hari kiamat itu, luar biasa beratnya itu. Maka nanti Allah yang akan membantu kita, sehingga nanti Allah akan mudahkan semua musibah yang menimpa kita nanti di hari kiamat. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, kalau yang pertama itu masalah kurbah. Kurbah itu kesempitan yang menimpa sama seorang mukmin. Kalau yang kedua, Rasulullah mengatakan waman yassara ala mu'sirin yassarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang yassara, memudahkan orang yang mu'sir. Mu'sir itu orang yang susah payah dalam membayar hutang. Jadi orang yang kita melihat ada seorang mukmin itu dia terlilit utang, dia itu orang baik, bukan orang yang mumatil. Istilahnya mumatil itu orang yang
memang mengemplang utang. Jadi ada orang memang seperti itu, dia itu orang mampu tetapi dia itu tidak mau bayar utang. Kalau orang seperti ini tidak ada cara kecuali dihajar namanya itu, dibekukan asetnya itu, lapor pengadilan, kemudian nanti pengadilan itu membekukan. Kalau sampai tidak dibayar utangnya, maka nanti pengadilan itu atau pemerintah itu menjual asetnya secara paksa. Kalau dia itu tidak mau menjualnya. Ada orang mungkin dia itu utang, asetnya itu kalau dijual itu berlipat-lipat dari utang yang dia miliki. Kalau dia bayar itu sebentar lah dari aset dia itu, tapi dia nggak mau menjualnya itu. Akhirnya apa? Yang kerepotan itu kan yang dihutangi itu, orang yang kita hutangi itu, dia butuh juga uangnya, tapi kita nggak mau bayar. Alasannya kok saya nggak punya uang kontan, tapi punya aset banyak sekali gitu. Dia suruh menjual aset nggak mau itu. Akhirnya tidak ada cara kecuali kalau hukum Islam itu namanya dihijar atau dihajru. Hajar itu dibekukan asetnya sama pemerintah. Yang bisa seperti itu hanya pemerintah. Dibekukan asetnya sehingga dia nggak bisa transaksi lagi, nggak bisa apa lagi. Setelah itu nanti asetnya dijual nanti dipaksa harus membayar si fulan, dipaksa karena dia tidak mau bayar utang. Nah, orang seperti ini namanya mumatil, istilahnya namanya mumatil itu orang mampu membayar utang tapi dia itu tidak mau membayarnya, namanya mumatil nggak ada keringanan. Kalau kita itu memberikan keringanan, ya semakin dia itu melunjak gitu. Kenapa? Karena dia itu bukan orang yang memang niatannya baik gitu, dia niatnya nggak baik gitu. Oleh itu kalau dalam peribahasa Arab itu mengatakan al-asa liman asa, palu tongkat bagi orang-orang yang suka membangkang. Yaitu maksudnya apa? Kita itu kalau ada orang yang menzalimi kita dengan kezaliman seperti itu terkadang apa? Cara yang terbaik itu yuk kita balas gitu, bukan kita maafkan. Sehingga terkadang apa? Memaafkan, mengalah itu terkadang nggak tepat gitu. Ibaratnya gini, kita itu kayak mengobati orang lah gitu. Kan kezaliman itu kayak penyakit gitu. Dosa itu kan penyakit. Terkadang caranya itu kita lembuti. Kalau memang kelembutan itu bermanfaat sehingga kita sabar, kita ngalah, itu terkadang bagus. Tapi terkadang ada orang yang karakternya nggak bisa disegitukan gitu. Kecuali apa? Ya harus dikemplang juga dia itu. Sehingga apa? Fajaza usayyi'atin sayyatun mitluha. Balasan dari kejelekan itu kejelekan yang sama, yaitu apa? Allah Ta'ala mengatakan itu, udzina lilladzina dzolimu. Oh, dibolehkan bagi orang-orang yang dizolimi itu untuk membalas gitu. Terkadang apa? Orang-orang seperti ini itu harus dibalas gitu. Kenapa? Karena dia itu nggak punya niatan yang baik kan gitu. Nah, jadi orang yang memang dia itu punya niatan baik, orang baik, cuma dia itu terlilit utang. Kita tahulah dia itu orang baik, bukan dia itu orang pengemplang utang, bukan gitu. Maka kita itu memberikan kemudahan bagi orang ini. Kita berikan kemudahan bagi orang itu, maka niscaya nanti Allah akan memberikan kemudahan bagi dia nanti di dunia dan di hari kiamat. Memberikan kemudahan bagi orang yang nggak punya uang untuk membayar hutang, dia itu memang nggak punya apa-apa gitu loh. Dia itu nggak punya apa-apa untuk membayar hutang, nggak apa, aset sudah nggak punya lagi, uang nggak ada gitu loh. Tapi dia itu orang baik, dia itu punya niatan baik, memang niatannya pengen membayar hutang. Maka nanti kita itu memberikan kemudahan. Kemudahannya itu apa? Kemudahannya itu ada dua. Yang pertama, kemudahan dalam urusan waktu, yaitu diberikan kemudahan masalah waktunya. Maksudnya apa? Diberikan tenggang waktu lagi. Ada orang ngutang sama kita itu, kemudian perjanjiannya itu misalkan 1 bulan lagi dibayar. Itu perjanjian. Subhanallah, ketika sudah sampai 1 bulan, orang itu memang nggak punya uang gitu loh. Dia nggak punya apa-apa gitu loh. Bukan dia itu orang yang nakal, bukan, dia orang baik. Cuma dia nggak punya uang gitu loh. Dia pun ngomong baik-baik sama kita, datang ke kita minta maaf ini, dan dia itu memang nggak punya gitu loh. Dan kita tahulah dia itu orang yang baik, bukan orang yang pengemplang utang gitu loh. Maka apa? Kita memberikan kemudahan bagi dia dengan cara apa? Ya sudah, kita berikan tanggungan waktu lagi, 1 bulan lagi lah ke depan gitu loh. Nah, minimal apa? Kita itu hanya bisa membantu kepada orang itu cuma tanggungan waktu saja gitu. Ya, itu termasuk memberikan kemudahan bagi orang yang tidak mampu bayar hutang. Jadi memberikan kemudahan itu yang pertama dilihat dari waktunya.
Maka itu Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 280, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Sedangkan bagi orang yang tidak mampu membayar hutang, fanadhiratun, berikan waktu lagi gitu loh. Dikasih waktu tambahan gitu loh, sampai dia itu memiliki kemudahan untuk membayarnya. Sehingga bahwa kita bisa bantu, kita bisa wakaf ke orang itu cuma waktu sajalah gitu. Walaupun tetap uangnya saya ingin kembali uang itu, karena saya juga butuh itu. Tapi saya itu bisa membantu orang itu dengan waktu tambahan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua itu memberikan keringanan itu dengan meringankan nominalnya. Jadi nominalnya itu yang asli 1 juta diturunkan. Jadi kita bukan waktunya, tapi memang nominalnya itu yang kita berusaha untuk dibayarkan. Dimudahkan untuk dibayarkan. Bisa dengan cara kita itu, kalau dia itu utang sama saya sendiri, misalkan ada orang datang ke saya ngutangnya sama saya, akhirnya sudah kamu bayar setengahnya sajalah itu. Berarti kita tangguhkan hak kita, yang setengah itu kita tangguhkan. Atau kalau dia itu nggak utang sama kita, kita tahu dia itu masih punya hutang, itu teman akrab kita lah, kita tahu orang baik, dia itu sedang punya hutang dan dia pun nggak minta sama kita itu. Tapi alhamdulillah saya punya uang lebih itu. Akhirnya saya ngomong sama teman kita itu, udah ini saya mau membayarkan kamu, bantu kamu setengahnya. Ya, silakan kamu nanti usaha setengahnya, kamu tak berikan bantuan setengahnya, ini uangnya. Antum bisa bayar utang ke sana itu. Ketika Ketika bukan utangkan sama saya itu, tapi saya bisa bantu uang. Nah, maka intinya ketika kita itu melihat saudara kita yang orang baik, bukan orang yang nakal ya, orang baik yang dia itu memang punya hutang. Bukan karena dia itu pilihan utang itu, enggak, karena terpaksa. Dan banyak teman-teman kita itu sebenarnya seperti itu. Daripada dia itu larinya ke bank, larinya ke rentenir, itu semakin diinjak-injak sama mereka itu. Maka kita alhamdulillah kita punya uang gitu. Misalkan ada orang dia punya tabungan, walaupun dia itu butuh, namanya orang semua butuh duit kan gitu. Tapi dia nggak terlalu butuh gitu. Daripada uang nganggur di bank kemudian dinikmati sama orang-orang bank misalkan, mending saya gunakan untuk membantu teman kita itu, ya kan? Kalau kita bantu teman kita itu minimal kita dapat pahala. Kalau kita nabung di bank minimal kita dapat dosanya, karena kita termasuk mukilahu la'anallahu akila riba, Allah melaknat orang yang makan riba, pegawai di bank. Wa mukilahu, orang yang menyuapi riba, nasabahnya. Sehingga kita naruh duit di bank saja itu kita mendapatkan laknat gitu. Mending ini kita taruh di tempat teman kita yang membutuhkan, minimal kita dapat pahala, ya kan? Kalau kita itu lihat teman kita bisa membayar, alhamdulillah itu, alhamdulillah uang kita kembali, kita dapat pahala. Kalau uang kita belum kembali, kita berikan keringanan, pasti Allah nanti akan meringankan kita juga nanti di hari kiamat. Sehingga dengan tenggang waktu lagi atau dikurangi nominalnya. Maka itu dan pahala orang seperti itu masya Allah luar biasa pahalanya. Dalam sebuah hadis dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kana tajirun yudayinun nas." Dahulu ada orang yang dia itu kaya raya, pedagang, pengusaha, sukses. Dan dia itu biasa memberikan hutang kepada orang-orang gitu, orang-orang yang membutuhkan. Fa idza ra'a mu'siran qala li sibyanihi. Ketika dia itu melihat orang-orang yang hutang itu terlilit utang nggak bisa bayar, dia itu ngomong sama pegawainya, tajawazu anhu, sudah bebaskan saja itu, maafkan orang itu. La'allallah ayyatajawaza anna, mungkin mudah-mudahan Allah itu nanti membebaskan kita itu, yaitu memaafkan kita. Fatajawazallahu anhu, akhirnya di hari kiamat Allah pun menghapuskan dosa-dosanya orang itu. Dalam hadis yang lain dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man sarrahu ayyunjiyahullahu min qurabi yaumil qiyamah. Siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah dari malapetaka hari kiamat, falyunaffis an mu'sirin, hendaknya memberikan tanfis, kelonggaran waktu bagi orang yang hutang kepadanya dan gak mampu bayar, au yadhu anhu, atau menjatuhkan nominalnya, yaitu menjatuhkan itu bisa 100%, 50%, terserah dia. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga tentang bagaimana muamalah kita dengan seorang muslim itu, Rasulullah mengatakan waman satara musliman
Siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, niscaya Allah akan menutupi aibnya dunia dan akhirat. Jadi aib itu, namanya aib itu kayak kemaluan, kayak aurat. Tidak layak aib itu untuk dibongkar. Aib itu kayak kemaluan kita lah, kayak aurat kita itu. Namanya aib itu ditutupi, menjijikkan kalau dibuka itu. Sebagai kita, misalkan kita orang yang normal itu, karena kita itu punya sifat malu itu, akhirnya apa? Aib kita itu kita tutupi dengan baju kita, aurat kita itu. Demikian juga apa? Kita lihat teman kita itu, orang gila telanjang itu kan, walaupun bukan kita yang telanjang, kita melihat saja kan menyebalkan gitu loh. Kita pengen ngambil baju untuk menutupi badan dia itu, karena apa? Karena itu aib gitu loh. Sehingga apa? Jadi ada sesuatu aurat dalam diri kita itu. Aurat itu ada dua. Kata para ulama, yang pertama namanya aurat yang sifatnya hissiyah, terindra dengan indera kita, bisa kelihatan dengan mata, bisa diraba, itu namanya aurat atau kemaluan kalau itu. Kemudian yang kedua, aurat yang kedua itu aurat yang maknawiyah, nggak bisa kelihatan dengan mata, tapi itu sangat menjijikkan kalau dibuka, yaitu apa? Dosa dan maksiat, aib. Itu harus ditutup. Maka itu apa? Kita itu jangan suka membongkar aibnya orang, karena kalau kita membongkar aibnya orang, kayak kita itu membongkar kemaluan orang gitu loh. Yang selayaknya itu harus ditutup gitu loh. Maka itu siapa yang dia itu bisa menutup aibnya seorang muslim, maka pasti nanti Allah akan menutup aibnya nanti di hari kiamat. Dan siapa yang membongkar aibnya seorang muslim, tinggal tunggu waktu, nanti Allah akan bongkar semua aibnya itu. Maka itu nanti sesuai dengan balasan itu sesuai dengan kadar amal kita. Kalau kita itu biasa menutupi aib saudara-saudara kita itu, niscaya apa? Nanti Allah itu akan menutupi aib kita. Semua kita punya aib, nggak mungkin nggak ada. Semua kita itu pasti punya dosa, kita punya aib. Alhamdulillah Allah itu masih menutupi, sehingga apa? Orang itu masih mau kumpul sama kita itu. Oleh itu banyak para ulama itu yang mengatakan, kata Abu Hurairah mengatakan, jika seandainya dosa itu mengeluarkan bau badan kayak keringat, niscaya tidak ada orang yang mau duduk bersama saya. Kenapa? Karena kalau dosa kita dibongkar sama Allah Ta'ala, habis nama kita itu. Ya, kita misalkan mau muamalah sama orang, ada orang mau muamalah sama kita itu. Kenapa? Karena orang itu masih percaya sama kita. Coba kalau aib kita dibongkar semuanya sama Allah Ta'ala, kita akan dicaci maki sama masyarakat. Orang nggak ada yang lagi percaya sama kita. Sehingga kita itu alhamdulillah kita masih dihormati sama orang, orang masih mau percaya sama kita, orang mau duduk sama kita, ngobrol sama kita, karena aib-aib kita itu ditutup. Aib-aib kita itu ditutup sama Allah Ta'ala. Maka kita itu jangan membongkar aib. Kita bongkar aibnya orang muslim, maka nanti pasti Allah akan membongkar aibnya itu. Oleh itu Rasulullah SAW beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya, dari Abu Barzah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW beliau bersabda, ya ma'syara man amana bilisanihi, wahai orang-orang, Rasulullah mengatakan waktu itu, Rasulullah itu lantang, ngomongnya keras sekali Rasulullah itu. Rasulullah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya, yaitu orang yang mengatakan saya mukmin, walam yadkhulil imanu fi qalbi, tetapi imannya belum masuk dalam hatinya. La taghtabul muslimin, kalian jangan menghibai orang-orang muslim. Wala tattabi'u auratihim, dan kalian jangan mencari-cari aurat mereka. Yaitu aurat itu maksudnya itu aib mereka, yaitu aurat yang bersifat maknawiyah. Fa innahu man tatabba'a auratihim, siapa yang kerjaannya itu mencari aibnya seorang muslim, tatabba'allahu auratahu, niscaya Allah pun akan mencari semua aib dia. Wa man tatabba'a auratahu, dan siapa yang Allah bongkar aibnya, yafdahuhu fi baitihi, Allah akan bongkar aibnya walaupun dia sedang di rumahnya. Dia sedang di rumah asli sama keluarganya, Allah akan bongkar semuanya itu, sampai akhirnya semua orang itu ngomongin dia. Kenapa? Karena dia itu kerjaannya membongkar aibnya seorang muslim. Ulama-ulama salaf itu dahulu mereka mengatakan, adraktu qauman lam yakun lahum uyubun. Mereka para ulama-ulama salaf kita itu mengatakan, kami itu pernah berjumpa dengan orang-orang yang baik-baik, mereka nggak punya aib. Itu orang-orang masya Allah lah, kita itu kayak nggak punya aibnya lah itu.
Fadzakara uyuban nas. Tapi ketika majlisnya mereka itu diisi dengan membicarakan aibnya orang lain, dzakaron nasu lahum uyuban. Mulailah manusia pun membicarakan aibnya. Akhirnya apa? Terbongkar semua setelah itu. Wa adraktu aqwaman kanat lahum uyubun. Ulama salaf kita mengatakan, dan kami juga pernah mendapatkan orang-orang yang banyak aibnya. Kita tahulah aibnya orang-orang itu. Fakaffu an uyubin nas, tapi dia tutup mulut, tidak mau ngomongi aibnya orang. Akhirnya fanusiyat uyubuhum, akhirnya aibnya orang itu pun dilupakan sama orang. Orang-orang sudah nggak ada yang bicarakan lagi aibnya. Kenapa? Karena dia tutup mulut. Maka itu intinya kita itu berjuang untuk menutupi aib saudara kita. Jangan sampai kita itu senangnya cuma mencari aibnya mereka, aibnya seorang muslim. Karena kalau kita kerja seperti itu, tinggal tunggu waktu, nanti semuanya akan dibongkar sama Allah Ta'ala. Jadi itu PR bagi kita semua. PR bagi kita semuanya itu kalau bisa kita itu belajar untuk tutup mulut. Tidak semua berita yang kita dengar itu harus kita sampaikan. Tidak semua berita yang kita dengar itu kita sampaikan. Kenapa? Belum tentu namanya berita itu benar. Sehingga kita itu harus banyak belajar untuk tutup mulut. Nggak usah kita itu banyak cerita. Karena kalau sudah banyak cerita mesti akan menyinggung si A, si B, si C, itu mesti akan tersinggung dalam akan terikat lah, akan connect dengan omongan kita itu. Biasa kalau orang sudah ngobrol itu kan kemana-mana obrolannya itu. Nah itu ketika obrolan itu pasti akan merambah kemana-mana, yang terbaik itu kita tutup mulut. Kita itu banyak diam saja itu. Kemudian yang keempat, Rasulullah mengatakan, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah itu senantiasa membantu seorang hamba jika hamba itu senantiasa membantu saudaranya. Jadi siapa yang dia itu berusaha untuk membantu orang, maka niscaya Allah pun nanti akan membantu dia ketika dia itu membutuhkan. Dan biasanya itu kita itu butuh bantuan itu kalau kita sudah meninggal. Di kuburan kita di padang mahsyar kita, itu kita sangat butuh bantuan. Ketika kita nyebrang jembatan kita itu sangat butuh bantuan itu. Maka kalau kita itu sekarang biasa bantu orang, niscaya nanti ketika kita lagi butuh, kita itu nanti akan dibantu sama Allah Ta'ala. Pernah suatu ketika itu Al Hasan Al Basri, beliau itu mengutus orang-orang untuk biasa bantu orang lah itu. Maksudnya beliau itu mengutus beberapa orang untuk bantu siapa yang membutuhkan bantuan. Jadi timnya itu dibikin untuk seperti itu. Faqala lahum muru bi Tsabit Al-Bunani. Akhirnya Al Hasan Al Basri mengatakan, coba Tsabit Al-Bunani diajak juga. Fakhudhuhu ma'akum, ajak dia itu untuk bersama kalian. Fa'atau Tsabitan, akhirnya mereka itu datang kepada Tsabit Al-Bunani. Faqala ana mu'takifun, maaf saya nggak bisa ikut, saya sedang i'tikaf saya. Faraja'u ilal Hasan, akhirnya orang-orang ini datang kepada Hasan Al Basri. Fa'akhbaruh, kemudian mengabarkan wahai Imam Hasan Al Basri, Tsabit Al-Bunani tidak mau karena dia itu sedang i'tikaf. Akhirnya beliau mengatakan, qulu lahu, katakan kepadanya, ya Amash, ama ta'lam anna mashyaka fi hajjati akhikal muslim. Apakah kamu itu nggak tahu langkah kaki kamu untuk memenuhi hajatnya seorang muslim khairun laka min hajjatin ba'da hajjatin, itu lebih mulia daripada kamu haji dan haji. Yaitu walaupun kamu mengamalkan amal-amal besar, kamu membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan itu amal yang sangat besar sekali. Sampai kalau kita membaca bagaimana ulama-ulama kita itu, Rasulullah, demikian juga Abu Bakar, Umar, Masya Allah itu, mereka dalam bantu orang-orang yang tidak mampu itu luar biasa. Sampai pernah suatu ketika itu kerjanya Umar bin Khattab itu, beliau kalau kerja ketika menjadi khalifah itu kerjanya kan keliling mencari masyarakat yang membutuhkan. Maka beliau itu sering masuk ke rumah orang-orang yang sudah tua renta. Maka suatu ketika itu disebutkan dalam sejarah itu, Umar bin Khattab itu masuk ke rumahnya orang janda sudah tua. Fayastasqi lahunnal ma'a bil lail. Malam hari itu wanita itu dikasih minum, kasih makan, diopenilah sama Umar bin Khattab itu. Wa ra'ahu Talhatu bil lail.
Waktu itu Tolha itu melihat Umar itu masuk ke rumah itu. Yadkhulu baitam ra'atin. Tolha itu melihat Umar itu masuk di rumah seorang wanita. Akhirnya di siang hari itu Tolha itu pengen lihat bagaimana kondisi wanita itu. Fadakhala ilaiha Tolhatun naharon. Akhirnya Tolha itu masuk di rumahnya orang itu di siang hari. Fa idza hiya ajuzun amya'u muqa'adatun. Rupanya wanita itu wanita janda, sudah tua renta, buta, nggak bisa jalan, dan nggak ada keluarga yang ngurusi dia itu. Yang peduli cuma Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Akhirnya penasaran itu, Tolha itu penasaran itu, Umar itu kalau masuk ke sini itu ngapain itu loh, yang dikerjakan sama Umar itu apa itu? Fasa'alaha. Akhirnya Tolha tanya sama wanita itu, ma yasnau hadzal rajulu indaki, Bu, biasanya malam hari laki-laki yang masuk ke sini itu ngapain? Karena ibu itu pun nggak tahu kalau yang datang itu Umar, khalifah. Maka tanya, biasa laki-laki masuk itu ngapain sih di sini? Maka ibunya itu mengatakan, hadza lahu mundu kadza wa kadza yata'ahaduni. Oh, si itu sudah datang, rutin datang ke rumah saya itu sudah sejak lama sekali, sampai saya nggak ingat sudah berapa lama itu. Ya'tini bima yuslihuni. Dia itu merawat seperti anak saya merawat saya itu. Sampai akhirnya dia cerita itu wa yukhriju anil adza. Sampai dia itu ceboi saya itu. Dia itu sampai ceboi saya, kemudian baju saya dicuci, saya disuapi gitu. Dan siapa itu? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sekelas beliau gitu. Jadi maksudnya itu kita itu sebagai seorang muslim itu harus kita itu suka membantu orang lain. Walaupun apa yang bisa kita apalah gitu loh. Jangan sampai kita itu gayanya itu sukanya dibantu. Ya, sukanya dibantu, bukan membantu gitu loh. Jadi terkadang gaya-gaya bos. Walaupun terkadang kita itu sebagai orang yang ustadz dan yang lainnya itu, tapi nggak selayaknya ustadz itu seperti itu gitu loh. Ya kan? Karena banyak kita dapatkan itu orang itu mental seperti itu gitu loh. Mental bos gitu loh. Sehingga semuanya itu kayak bantu dia semua itu. Akhirnya setiap hari kerjanya ngeluh gitu loh. Sedikit-sedikit ngeluh gitu loh. Dan itu ada orang seperti itu, ada karakter seperti itu tuh. Jadi memanfaatkan kayak jabatan dia, manfaatkan ketenaran dia, memanfaatkan keustatan dia. Akhirnya banyak jamaah yang dimanfaatkan gitu. Tapi dimanfaatkan untuk dirinya sendiri gitu. Kecuali kalau dia itu seperti itu untuk orang lain kan itu. Kalau untuk orang lain itu namanya masuk bab syafaat. Tapi terkadang dia itu ngeluh sama orang untuk dirinya sendiri gitu. Dan itu ada, yaitu orang yang sukanya seperti itu, sukanya ngeluh supaya dibantu sedikit-sedikit dia itu ngeluh, nanti dibantu lagi sama saudaranya, sama jamaahnya, dan itu ada orang karakternya seperti itu. Jadi memanfaatkan keustatan dia. Maka itu terkadang itu ulama-ulama kita itu, mereka itu kalau berjalan ke pasar itu, mereka itu nggak mau diikuti sama muridnya. Pernah itu ada seorang ulama, Abu Ayyub As-Sikhtiyani itu masuk ke pasar, ketemu sama muridnya, akhirnya murid ngikuti dia itu. Akhirnya kata Ayyub, ngapain kamu ikut saya gitu. Akhirnya Ayyub setelah itu ngambil jalan gang sendiri, orang-orang bingung gitu. Kenapa? Karena Ayyub itu ketika masuk ke pasar pengen jadi orang awam. Dimana dia itu beli harga normal gitu. Jangan gara-gara kamu itu Ayyub si ulama itu ya, akhirnya diberikan keringanan. Jangan. Karena kita nggak menjual nama ilmu kita itu kepada orang itu gitu. Oleh itu jangan gara-gara saya ustadz yang ngajarkan ilmu agama, akhirnya orang itu mau bantu saya itu. Jangan. Kenapa? Karena ilmu kita itu lebih mahal daripada itu gitu. Nah itu kalau kita itu bisa, misalkan kita, walaupun saya misalkan sebagai seorang ustadz itu, kalau kita bisa bayar itu malah dilebihkan itu. Supaya jangan sampai orang itu empati sama kita, orang itu membantu kita karena ustadznya. Sehingga karena ustadznya itu yang dijual gitu. Dan itu hina sekali orang seperti itu. Maka itu intinya, dan itu ya biasa namanya jamaah kita itu kan seperti itu gitu. Kalau sama ustadznya kan masya Allah kan gitu. Tapi itu dimanfaatkan sama ustadznya itu. Sehingga kalau mau beli, kita beli di mana nih? Jamaah siapa yang beli, yang jual seperti ini? Akhirnya ini saya ustadz ini mau beli ini tuh. Akhirnya mesti dapat kortingan kan gitu. Dan itu hina sekali orang seperti ini tuh. Kalau bisa malah dilebihkan. Saya bayar sekian enggak, saya bayar lebih dari ini. Lah kenapa kalau lebih? Karena saya ustadz. Karena saya punya ilmu gitu.
Jadi gara-gara saya punya ustadz bayarnya lebih gitu loh. Bukan gara-gara saya ustadz tuh dapat kortingan kan gitu loh. Ya kan? Karena pengen minta kortingan kan ustadznya itu loh. Jadi hina sekali ilmu kita kalau seperti itu gitu loh. Biarkanlah kalau kita itu punya kebutuhan itu, biarkanlah itu kita simpan untuk diri kita itu. Enggak usah orang-orang tahu gitu lah. Sehingga apa? Orang taunya itu kita itu cukup lah, ustadz itu kaya wis. Sehingga apa? Ngapain kita bantu ustadznya kaya itu? Padahal ustadznya juga nggak punya duit juga gitu. Tapi apa? Ketika keluar itu tampakkan kita itu kaya gitu loh. Biarkanlah masalah kita itu, hajatnya kita itu biarkan Allah yang tahu lah itu. Istri kita aja kalau bisa nggak usah tahu kan itu. Ya kan? Nah itu kenapa kalau saya itu, ini kalau cerita pribadi ya, saya itu jarang sekali membongkar harta urusan pribadi saya kepada istri saya saja, ternyata nggak tahu itu. Istri saya itu nggak pernah tak jelaskan keuangan saya itu berapa, nggak pernah tahu itu. Kenapa? Karena saya itu memang dari awal saya bilang sama istri saya itu, kamu mau saya kasih nafkah modelnya gimana? Kalau saya sukanya itu, kamu butuh apa saya kasih. Kamu nggak usah tahu uang saya berapa gitu. Kenapa? Kamu kalau tahu uang saya berapa mumet kamu itu, ya kan? Malah stres kamu nanti dan itu. Kamu nggak usah tahu gitu loh. Sehingga apa? Kamu butuh apa, kalau saya punya uang tak berikan. Sehingga apa? Saya itu dulu kayak gitu. Kalau saya itu nggak pernah ngasih duit ke istri. Ini 1 bulan, enggak. Tapi apa? Wes kamu itu butuh apa? Ngomong saja. Ya, kamu ngomong saja itu. Akhirnya pernah istri saya itu ngeluh kan, saya nggak pernah megang duit. Oke, kamu minta berapa gitu? 1 bulan kamu minta berapa? Ini tak kasih itu. Mumet juga istri saya kan. Akhirnya apa? Wes kayak dulu lagi aja lah. Ya wes. Kayak dulu lagi, istri saya saja nggak tahu uang saya itu berapa gitu. Dan nggak perlu tahu gitu loh. Saya itu punya di ATM berapa, uang saya berapa, atan 0, nggak ada duit. Istri saya nggak usah tahu kan itu. Ya kan? Sehingga apa? Ngiranya itu istri saya ngira saya itu duitnya banyak wes pokoknya itu. Jadi istrinya itu enak lah sama kita, ngiranya kan kita kaya, padahal kita nggak punya uang juga gitu. Demikian juga apa? Ketika kita luar gitu, ketemu sama orang itu, biarkan orang itu nganggap kita itu kaya, makmur, wes cukup lah, alhamdulillah kan itu. Sehingga apa? Orang itu nggak terlalu melas sama kita itu, masih kasihan sama kita itu. Kita nggak perlu dikasihin itu. Kita masih punya Allah Taala kan itu. Jadi masih itu apa? Jangan sampai gara-gara kita itu ustadz, akhirnya apa? Kita itu sering ngeluh, sering ini, sering, supaya kita itu dibantu gitu loh. Jangan. Kalau bisa itu apa? Kita itu bantu orang. Kalau bisa itu kita bantu orang daripada kita itu dibantu sama orang. Oleh itu kalau saya itu, ini cerita ya kalau saya sendiri ya, saya itu jarang beli saya itu. Kenapa jarang beli? Karena kalau tahu yang beli itu saya, mesti dapat diskon itu. Saya paling nggak suka gitu loh. Biasanya istri tak suruh maju, sekarang kamu yang beli kan itu. Sampai terkadang kayak gitu, beli inilah, beli ini, oh ini satu bro ini, aduh mumet kalau ketahuan gitu. Paling nggak suka saya itu ketahuan kalau saya itu ustadz gitu loh. Makanya saya itu kalau ke pasar ya, ini makanya terkadang kalau lihat saya itu kayak, apalagi kalau sudah sama istri itu, kayak saya itu pakaian biasa gitu. Karena apa? Jangan pakai jubah dan yang lain, karena ketahuan ustadz gitu loh. Saya itu kadang kalau pakai pakaian itu biasa gitu loh. Jadi orang kayak nggak tahu ya, oh ini ustadz rupanya kan. Jadi santai, muamalah sama kita itu plong-plongan lah, ngomong gini-gini. Sampai saya itu pernah gitu loh. Ya intinya di sebuah tempat lah ngobrol sama orang itu mencaci maki Wahabi itu gini, kayak gini. Nah di Pekalongan itu ada ustadznya di situ. Padahal saya diomongin gitu. Yo saya tertawa-tawa santai aja. Rupanya saya diomongin kan itu. Karena gayanya itu gaya saya gaya bukan ustadz kan itu. Dia nggak tahu kalau nama saya itu rupanya kan itu. Ya kita santai saja kan itu. Jadi maksudnya itu apa? Jangan sampai kita itu keilmuan kita, ketakwaan kita, kesolehan kita, keustatan kita itu dijual. Tujuannya apa? Supaya orang itu bantu kita itu. Jangan. Kalau bisa itu kita itu yang bantu orang. Oleh karena itu kata Imam Mujahid itu, dan itu ulama-ulama salaf kita seperti itu. Oh Imam Mujahid itu beliau mengatakan, sahibtu Ibnu Umar fi safar. Saya itu pernah bersama Ibnu Umar dalam safar itu, li akhdimahu, karena saya itu pengen bantu beliau gitu loh. Karena guru saya kan itu Abdullah bin Umar. Fakana yakhdimuni, bahkan ketika safar beliau yang bantu saya gitu loh. Yaitu saya pengennya safar itu bantu beliau, malah beliau semua yang bantu saya itu. Ya, karena apa? Sekali saya mau minta bantuan, beliau katakan jangan. Sekali kita mau minta bantuan, jangan. Ya, sehingga apa? Kita safar tujuannya bantu beliau, malah beliau itu yang bantu kita semua itu. Bahkan ulama-ulama kita, salaf kita itu sampai mereka mengatakan, saya mau safar sama kalian dengan syarat saya yang memenuhi kebutuhan semua, bukan kalian. Sehingga ulama-ulama kita seperti Imam Abdullah bin Mubarak, ketika musim haji, beliau itu berangkatkan murid-muridnya untuk haji.
kan orang kaya beliau itu. Tapi ketika berangkat haji bersama beliau, semua yang biaya beliau, semua yang memenuhi kebutuhan semuanya beliau, dan nggak boleh satu orang pun bantu. Maksudnya itu apa? Biasakan kita itu kalau bisa itu menjadi orang yang suka bantu orang. Jangan suka ngeluh. Jangan suka ngeluh. Walaupun kita itu nggak punya lah misalkan itu, biarkanlah itu urusan kita dengan Allah Ta'ala. Orang lain nggak usah tahu lah urusan kita itu. Demikian juga bahwa masalah-masalah kita itu nggak harus diceritakan sama orang. Kecuali kalau kita punya utang ceritakan. Sehingga istri kita harus tahu, saya punya utang sekian, saya punya utang sekian. Berapa uang kamu? Kamu nggak usah mikir uang saya berapa. Ya, uang saya itu berapa? Yang penting kamu itu kalau minta ada tak kasih. Sehingga kalau masalah keuangan itu, yang tahu keuangan saya cuma saya sendiri, nggak ada yang tahu. Hatta istri saya nggak ada yang tahu, anak saya nggak ada yang tahu gitu, dan nggak ada yang tak kabari. Tapi kalau utang saya beritahu. Saya punya utang sekian, saya punya utang sekian, itu tahu. Nah, jadi intinya kalau kita lihat 4 poin yang disebutkan sama Rasulullah SAW itu semuanya berkaitan dengan bagaimana muamalah kita dengan seorang mukmin. Kalau kita bisa membantu mereka, bisa memudahkan urusan mereka, kita bisa menutup aib mereka, nanti Allah akan membalas kebaikan kita itu nanti di hari kiamat. Setelah itu poin yang berikutnya, yang kedua, Rasulullah membicarakan tentang keutamaan menuntut ilmu. Keutamaan menuntut ilmu, Rasulullah SAW itu nanti membagi menjadi 2. Keutamaan menuntut ilmu itu nanti ada 2. Yang pertama, keutamaan berjalannya, yaitu kita itu meniti sebuah jalan untuk menuntut ilmu. Ini keutamaan yang pertama. Yang kedua, ketika kita sudah sampai di majelis ilmu, kita duduk di situ. Nah, berarti nanti ada 2 pembahasan di sini. Keutamaan ilmu itu ada 2. Keutamaan orang yang melangkahkan kaki menuju ilmu, maka Rasulullah mengatakan man salaka thariqan, siapa yang menempuh sebuah jalan, yaltamisu fihi ilman, untuk menggapai ilmu agama, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah, Allah akan memudahkan bagi dia jalan menuju surga. Kata para ulama, man salaka thariqan, siapa yang menempuh ilmu, siapa yang menempuh jalan. Jalan itu kata para ulama, jalan ilmu itu ada 2. Jalan menempuh ilmu itu ada 2. Yang pertama dinamakan dengan jalan hissiyah, jalan yang nampak. Ya, seperti jalan kita, langkah kaki, atau kita naik motor, kita naik mobil. Itu kan kelihatan jalannya itu. Atau yang kedua, semua sarana dalam belajar. Menghafal, murojaah, kemudian kita itu diskusi, setoran. Itu apa yang kita kerjakan di dalam ilmu supaya kita kokoh ilmu kita, itu juga termasuk menempuh jalan. Karena kita nggak bisa ilmu kita itu bersama kita kalau kita nggak murojaah, kalau kita nggak menghafal, kalau kita itu nggak sabar. Sehingga apa? Itu nanti semuanya itu termasuk menempuh jalan ilmu, tapi jalannya itu nggak kelihatan. Jadi ada jalan yang kelihatan terindra, ada jalan yang nggak terindra. Siapa yang dia itu menempuh jalan dengan tujuan untuk mendapatkan ilmu, maka nanti Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Kemudian yang kedua, poin yang kedua itu keutamaan ilmu itu, orang dan menempuh jalan itu luar biasa pahalanya, apalagi dalam ilmu. Rasulullah mengatakan man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa yang keluar untuk belajar ilmu agama, keluar dari rumahnya itu, maka dia itu dihitung sebagai ibadah jihad sampai dia pulang rumah. Sampai Abu Darda mengatakan man ro'a annal ghuduwa warwaha fi talabil ilmi laisa fil jihadi fi sabilillah. Siapa yang berpendapat bahwa langkah kakinya penuntut ilmu untuk belajar bukan termasuk jihad di jalan Allah Ta'ala, faqad naqasa aqluhu wa ra'yuhu, maka akal dan pendapatnya telah kurang. Sehingga apa? Kita itu melangkahkan kaki untuk belajar itu pahalanya luar biasa, pahalanya besar sekali. Maka itu orang belajar itu luar biasa. Apalagi kalau kita itu menghabiskan waktu kita itu untuk belajar. Jadi minimal itu kita itu masuk 1 dari 3 orang. Jangan kita itu menjadi yang keempat. Ali bin Abi Thalib mengatakan kun aliman, jadilah kamu itu orang yang berilmu. Berarti yang berilmu itu apa? Yang ngajar, sebagai seorang pendidik. Kalau tidak bisa
Fa illam tastati fa muta'alliman. Kalau nggak bisa menjadi orang yang berilmu, minimal orang yang menjadi penuntut ilmu. Ya saya belajarnya lah, saya yang belajar. Ya. Kalau ini masih nggak bisa lagi, maka beliau mengatakan fakun muhibban lil ilmi. Jadilah kamu itu orang yang cinta ilmu. Dukung orang itu untuk belajar itu, senang dengan melihat orang belajar walaupun saya nggak bisa gitu. Tapi beliau mengatakan fala takun rabi'an fatahlik. Kamu jangan menjadi orang yang keempat karena kamu akan binasa. Yaitu apa? Orang yang tidak bisa menjadi ulama, tidak bisa menjadi penuntut ilmu, dan tidak bisa menjadi orang yang cinta sama ilmu. Maka beliau mengatakan pasti kamu akan binasa. Kemudian keutamaan yang kedua dalam masalah ilmu, Rasulullah mengatakan yaitu orang yang duduk di majelis ilmu. Rasulullah mengatakan wama jalasa qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah ada sekelompok orang yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah Ta'ala. Rumah Allah itu masjid. Nah pertanyaan, terus kita kalau seperti ini ngajinya nggak di masjid? Maka kalau kata Imam Nawawi, yang dimaksud dengan rumah Allah itu adalah rumah yang di dalamnya diagungkan nama Allah Ta'ala. Memang yang terkenal namanya Baitullah, rumah Allah itu ya masjid, karena di dalamnya itu isinya berzikir. Tapi kata beliau, tapi kalau selain masjid ada tempat yang di dalamnya diagungkan nama Allah, seperti pondok pesantren, kelas, tempat kajian, maka itu kata beliau itu pun juga termasuk Baitullah, rumah Allah. Tapi rumah Allah nggak kontinu, nggak terus menerus. Rumah Allah di waktu itu, rumah Allah di waktu ada penyebutan nama Allah Ta'ala itu, ada pengajian, itu namanya rumah Allah sekarang itu. Kelas misalkan, sekolah di kelas, di sana diagungkan nama Allah, ilmu Allah dikaji, maka itu di waktu itu menjadi rumah Allah Ta'ala. Tapi kalau rumah Allah yang terus menerus itu adalah masjid. Kenapa? Karena itu sudah jadi milik Allah Ta'ala, diwakafkan untuk Allah Ta'ala, sehingga itu sudah totalitas milik Allah Ta'ala. Nah, itu kata beliau, kata Imam Nawawi itu orang yang belajar di kelas itu juga termasuk dalam hadis ini, berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah Ta'ala. Ketika mereka itu berkumpul, apa yang mereka kerjakan? Yatluna kitabullah. Mereka membaca ayat-ayat Allah Ta'ala. Membaca berarti berkumpul untuk membaca Al-Quran. Artinya kedua, wa yatadarasunahu fima bainahum, atau mengkaji ilmu Al-Quran di antara mereka. Mengkaji ilmu Al-Quran itu apa? Yuk, semua ilmu agama. Karena semua ilmu agama itu masuk di Al-Quran. Kita mau belajar tata cara sholat, itu di Al-Quran ada. Kan itu masuk bab tafsir nanti itu. Kan misalkan Allah Ta'ala mengatakan wa aqimus sholat, tegakkan sholat. Nah terus bagaimana sholat? Perlu dikaji bagaimana sholat itu. Akhirnya nanti ada pelajaran namanya fikih sholat. Allah Ta'ala mengatakan idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang beriman, kalau kalian mau sholat, cuci wajah kalian, tangan kalian, wudu. Tata cara wudu kayak apa? Ada pelajarannya, dikaji isinya kan itu. Demikian juga membahas masalah nama-nama Allah Ta'ala, tauhid, syirik. Kita perlu tahu tauhid itu apa? Akhirnya ada pengajian masalah tauhid, ada pengajian masalah syirik, dan semuanya itu kandungannya, intinya ada di Al-Quran. Maka itu juga termasuk ilmu, semua ilmu agama itu termasuk mempelajari kandungan isi Al-Quran. Berarti majelis ilmu di dalamnya itu ada orang itu di situ belajar untuk membaca Al-Quran, membaca yang benar atau menghafal Quran. Kemudian yang kedua, majelis yang di dalamnya itu untuk mengkaji kandungan isi Al-Quran. Berarti apa? Belajar bahasa Arab, belajar fikih, belajar akidah, semua. Karena itu tujuannya untuk memahami isi Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Kalau orang itu di majelis ilmu itu kerjanya seperti itu, maka dia itu akan mendapatkan 4 keutamaan. Yang pertama, illa nazalat alaihimus sakinah, akan mendapatkan ketenangan hati, jiwanya itu tenang. Sehingga Masya Allah memang orang-orang yang berilmu itu mereka itu adem, ayem, tentrem gitu. Orang yang berilmu itu tenang jiwanya itu, sehingga sampai orang melihat orang berilmu itu kayak nggak punya masalah gitu. Orang berilmu itu kenapa? Karena jiwanya itu tenang. Dia itu ya alhamdulillah itu dari majelis ilmu yang dia saling dudui itu, dia itu merasakan Masya Allah ketenangan hati gitu. Dan itu nggak dirasakan di tempat yang lain. Maka itu Masya Allah itu orang kalau sudah merasakan manisnya ilmu itu ya, dunia dan seisinya itu nggak ada rasanya itu. Dia itu lebih lezat ketika duduk di majelis ilmu itu, dan itu terasa. Itu terasa bagi kita yang memang sudah terjun di ilmu itu, Masya Allah itu. Sehingga apa? Kalau kita ngajar itu asiknya luar biasa gitu.
Lezat kalau kita ngajar itu. Sampai lupa kita itu semua itu kalau sudah kita itu ngajar. Kenapa? Karena kita itu senang dengan itu gitu. Lezat gitu. Kita merasakan ketenangan jiwa gitu. Ya kan? Sampai kita itu capeknya itu nggak terasa itu. Sakitnya pun sudah hilang itu ketika kita itu sudah duduk di majelis ilmu, dan itu terasa. Dan itu terasa. Kenapa? Karena kita itu merasakan lezatnya. Ada di hati kita. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan datang ketenangan hati. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah itu akan meliputi mereka. Yaitu rahmat Allah itu dibagi-bagi di majelis ilmu. Kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, ya di sini di majelis ilmu itu sedang dibagi-bagi rahmat Allah Ta'ala. Wa haffathumul malaikah, kemudian ketika malaikat itu menaungi mereka. Jadi malaikat itu juga turun duduk bersama kita, ikut kajian sampai selesai malaikat itu. Nanti kalau sudah selesai, sampai malaikat itu saking banyaknya berkumpul untuk mendengarkan majelis ilmu, sampai mereka itu tumpuk-tumpukan sampai ke langit itu. Jadi mereka itu sampai rubung-rubungan gitu. Jadi malaikat itu akan menaungi mereka. Kemudian yang terbaik, yang keempat, wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan bangga dengan menyebutkan nama mereka satu persatu di hadapan para malaikat. Sehingga nanti ada orang itu nggak terkenal di dunia, tapi dia itu sangat dikenal di kalangan para malaikat. Kenapa? Saking seringnya Allah menyebutkan si fulan, si fulan, si fulan. Ada orang ini disebutkan terus gitu. Siapa itu? Orang yang istiqomah duduk di majelis ilmu. Nah itu kalau kita itu di majelis ilmunya para ulama itu ya namanya orang belajar itu terkadang sampai 40 tahun mereka itu duduk. Imam Malik itu punya muridnya itu duduk selama 30 tahun belajar sama beliau, dan jarang sekali absen. Mereka itu kalau belajar itu nunggu sampai gurunya meninggal. Sehingga apa? Sebelum gurunya meninggal, nggak ada di antara mereka itu yang menampakkan ilmunya. Dan itu merupakan adab zaman dulu. Adabnya zaman dulu itu ketika gurunya masih ada, maka penuntut ilmu itu semuanya diam. Nggak ada yang berani berbicara. Sehingga setiap ada masalah apa? Gurunya. Setiap ada masalah, gurunya. Yang terkenal gurunya itu, muridnya nggak ada yang dikenal gitu. Tapi gurunya meninggal dunia, semuanya menjadi ulama-ulama semua itu. Dan kita itu ngajarnya mereka itu yang lebih kita butuhkan gitu. Imam Abu Hanifah itu pernah dicerita ya. Beliau itu punya murid namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu orang miskin, dibeli sama Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu orang kaya. Jadi kalau bisa memang seorang ustadz itu harus kaya. Jangan sampai kita itu tunduk terhadap dunia. Bagaimana caranya? Yuk kita kuasai dunia itu. Ya banyak ulama-ulama kita yang kaya banyak. Demikian juga banyak ulama-ulama kita yang miskin ya banyak juga itu. Tapi Imam Abu Hanifah termasuk ulama yang kaya raya. Beliau itu penjual sutra. Nah, beliau itu punya orang murid pinternya Masya Allah itu, dan semangat belajarnya luar biasa. Cuma dari orang miskin. Bapaknya itu nggak ridho kalau anaknya itu belajar, karena nggak dapat apa-apa itu. Akhirnya anaknya itu kalau disuruh kerja sama bapaknya, mesti mampir dulu di majelisnya Imam Abu Hanifah. Setelah itu dicari sama bapaknya, ketahuan, dipukul sama bapaknya, suruh kerja. Akhirnya suatu ketika Abu Hanifah itu datang ke bapaknya, "Pak, ini anak kamu harganya berapa? Tak jual, tak beli itu. Setiap bulan tak kasih duit kamu itu. Yang penting apa? Biarkan anak kamu itu belajar." Subhanallah, itu belajar sampai menjadi ulama pengganti Imam Abu Hanifah. Nah pernah suatu ketika ini, jadi beliau itu ketika Imam Abu Hanifah itu masih hidup, karena beliau itu pinter, kalau dianggap orang itu kayak ngimbangi ilmunya Imam Abu Hanifah lah ya. Akhirnya apa? Banyak teman-teman yang jahat datang kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, mengatakan, "Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kamu sudah pinter, ngapain kamu belajar lagi sama Abu Hanifah? Cukup, kamu bikin dars sendiri aja, kajian sendiri, nanti kita akan datang itu, karena ilmu kamu sudah bisa ngimbangi Abu Hanifah gitu." Akhirnya benar, Imam Abu Hanifah ngisi kajian, pelajaran. Di sana di pojok masjid ada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani buka pelajaran juga. Hanya kaget Abu Hanifah itu. Siapa dia itu? Dia itu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Oh. Akhirnya apa? Imam Abu Hanifah ngutus satu muridnya. Kamu sekarang pergi ke sana, tanya sama syekhnya yang ngisi itu. Bagaimana hukum masalah seperti ini? Kalau dia mengatakan boleh, katakan keliru jawabannya. Kalau dia mengatakan nggak boleh, katakan juga keliru jawabannya. Kalau dia ngomong terus jawabannya apa? Suruh datang sini.
Hanya benar datang ke sana itu. Oh Syekh, saya mau tanya. Oh ya silahkan itu. Biasa orang masih ya belajar semangat itu kalau ditanyakan seneng kan gitu. Apa hukum masalah seperti ini? Oh ini hukumnya boleh. Nah, orang yang tanya keliru Syekh itu. Tunggu tak perlukan lagi. Oh hukumnya nggak boleh. Keliru juga Syekh itu. Yang jengkel juga. Oh ini keliru. Terus yang benar apa? Itu suruh datang ke sana itu. Hanya ketika nengok, sini, duduk. Ini. Akhirnya apa? Disuruh duduk sampai Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Sehingga apa? Mereka duduk di depan gurunya itu sampai puluhan tahun mereka itu. Sehingga apa? Enggak dikenal awal-awal itu. Tapi apa? Di kalangan para malaikat itu terkenal karena Allah sering menyebutkan nama-nama mereka itu. Oleh itu maksudnya itu kita karena kita itu sudah duduk di majelis ilmu, kita itu sudah merasakan lezatnya ilmu ya. Kita kalau di Yaman itu disuruh pulang kita nggak mau itu. Kita itu kalau sudah di Yaman dulu itu minimal belajar di Yaman itu minimal 10 tahun, itu minimal. Itu kalau gitu. Kenapa? Karena kita sudah merasakan lezatnya ilmu itu, duduk di majelis ilmu itu. Ketika saya pulang ke Indonesia, yang saya pikirkan cuma satu. Saya bukan mikir kajian, ngisi di televisi, nggak terlalu penting bagi saya itu. Saya dulu awal kali pulang dari Yaman itu di Jakarta, ngisi di televisi sunnah, tinggal di situ, di kantor situ. Karena yang punya itu ya kenal sama saya. Jadi salah satu televisi sunnah saya tinggal di kantornya. Di situ, hidup di Jakarta lah. Kemudian apa? Saya itu bukan jiwa saya gitu. Saya nggak pengen seperti itu, tenar, ngisi ini nggak terus suka saya itu. Yang saya cita-citakan ketika pulang cuma satu, saya punya murid. Saya punya murid. Kenapa? Ulama-ulama salaf itu ketika mereka nggak punya murid yang belajar sama dia, mereka itu nangis di hadapan Allah Ta'ala. Kenapa? Mereka faham mazhab mereka hilang. Sekarang mazhabnya Imam Abu Hanifah, Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad kok bisa sampai sekarang masih ada? Karena jasa murid-muridnya. Ada ulama-ulama yang lebih hebat daripada Imam Malik. Ada Laits bin Sa'ad itu lebih kuat ilmunya daripada Imam Malik. Afqah min Malik kata para ulama. Lebih kuat fikihnya daripada Imam Malik. Tapi hilang mazhabnya. Kenapa? Karena nggak punya murid. Sehingga apa? Ketika saya pulang ke Indonesia, yang saya pikirkan cuma murid. Bagaimana saya punya murid yang bisa saya transfer semua ilmu saya itu, sehingga saya mati, ilmu saya nggak mati. Kalau cuma ngisi kajian umum, tabligh akbar dan yang lainnya, berapa sih mereka yang akan jadi ustadz itu siapa kan gitu? Kita ngajar berat saja mumet kan gitu. Sehingga apa? Nggak bisa itu. Akhirnya apa? Harus saya itu punya pondok waktu itu. Harus punya pondok. Ketika saya punya pondok, pelan-pelan ngajar itu. 1 orang, 2 orang, 3 orang, itu nggak ada masalah, biasa kita itu. Maka awal saya datang di Pekalongan pun targetnya itu. Bukan kajian umum, nggak terlalu suka saya kajian umum itu, biasalah itu. Tapi apa? Murid. Kan saya ketika datang di Pekalongan kan kajian umum jalan, tapi yang paling inti itu darsnya untuk ustadz-ustadz. Walaupun nggak banyak sih, waktu itu cuma 4 orang lah tuh yang saya ajar. Tapi apa? Ustadz-ustadz gitu loh. Kita ngajari. Jadi kita bisa transfer ilmu kita itu sesuai dengan kadar kemampuan kita itu. Kalau kajian seperti ini kan saya jarang murojaah gitu. Mau murojaah apa gitu? Mau nggak di murojaah saja sudah mumet kan gitu. Beda kalau saya ngajar santri-santri itu. Apalagi kemarin sekarang kan ngajar santri itu Syarah Aqidah Thahawiyah, kitabnya segini, kitab akidah itu. Ini sebelum saya ngajar itu saya baca-baca dulu itu. Baca-baca itu saja itu masih terkadang 2 kali saya baca itu. Kenapa? Ini sudah saya pelajari dulu di Yaman 3 kali, tapi sudah lama nggak di murojaah, hilang gitu. Sehingga apa? Harus baca-baca dulu, persiapan dulu. Akhirnya apa? Lezat sekali ngajarnya itu. Ngajar itu nggak terasa itu. Kalau sudah ngajar kayak nggak terasa gitu. Kenapa? Karena lezat rasanya itu. Maka itu ketika kita itu duduk di majelis ilmu, kita itu akan merasakan lezatnya ilmu. Nah, tapi bagi orang yang sudah merasakan, kalau belum merasakan, yo bosan dia itu belajar. Tapi kalau dia sudah merasakan ilmu itu, lezat sekali ilmu itu. Kemudian poin yang ketiga yang dibahas sama Rasulullah mengatakan waman batta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Siapa yang amalnya lambat, nasabnya tidak bisa mengejar dia. Itu maksudnya itu bahwa di hari kiamat itu yang menjadi standar itu adalah amal kita, bukan nasab kita. Sampai Rasulullah mengatakan kepada karib kerabat beliau, ya ma'syara Quraisy ishtarau anfusakum minallah. Wahai orang-orang kafir Quraisy, belilah jiwa kalian sendiri dari Allah Ta'ala. La ughni ankum minallahi syai'a. Saya tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian. Ya Abbas bin Abdul Muthalib, wahai Abbas pamannya Rasulullah,
La ughni anka minallahi syai'a, saya tidak bisa memberikan manfaat kepada kamu di hadapan Allah. Ya Safiyah, ammata Rasulullah, wa Safiyah, bibinya Rasulullah, la ungki anki minallahi syai'a, saya tidak bisa memberikan manfaat nanti kepada kamu di hadapan Allah. Ya Fatimah, binta Muhammad, wa Fatimah, putrinya Muhammad, salini min mali masyiti, kalau kamu minta harta aku tak kasih kamu itu. La ughni anki minallahi syai'a, tapi nanti di hari kiamat saya tidak bisa memberikan manfaat kepada kamu. Ada seorang penyair mengatakan, disebutkan di sini di kitab ini, la amruka mal insanu illa bidinihi fala tatrukit taqwa ittikalan ala nasabi, laqad rafa'al islamu salmana farisin wa qad wadu asyirku syaqiyya abalahabi. Beliau mengatakan, la amruka, perkara yang harus kamu ingat, mal insanu illa bidinihi, tidaklah manusia ditakar kecuali dengan agamanya. Fala tatrukit taqwa, sekali-kali kamu jangan tinggalkan ketakwaan, ittikalan ala nasab, karena kamu itu bergantung kepada nasab kamu. Laqad rafa'al islamu salmana farisin, sungguh Islam itu telah mengangkat seseorang dari Persia, yaitu Salman al-Farisi, walaupun nasabnya bukan nasab yang mulia, bukan orang Arab. Wa qad wadu asyirku syaqiyya abalahabi, tetapi kesyirikan itu telah menghinakan orang yang nasabnya tinggi, yaitu Abu Lahab, pamannya Rasulullah SAW. Jadi intinya, nasab itu tidak memberikan manfaat sama sekali nanti di hadapan Allah Ta'ala. Yang bermanfaat ya amal kita, ketakwaan kita. Ya, so di sini pembahasan kita 3 poin yang disampaikan sama Rasulullah SAW dalam hadis ini. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita sambung di hadis yang berikutnya. Ya, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.